Saya waktu mahasiswa pernah demon kok. Saya itu mahasiswa tahun 98. Apa yang kami lakukan pada saat demo tahun 98 itu merubah loh, merubah yang terjadi di negara ini. Tapi kita nggak ada yang demo. Berbicara demo itu udah sanksi paling berat loh. Dipecat itu. Jadi kalau dipecat itu apa? Karena melakukan kejahatan yang luar biasa. Apakah melakukan tindak pidana? Ini kan masalah yang menyuarakan aspirasi. Dan saya belum berbicara Gemini ya. Saya belum berbicara Gemini, tapi tujuan kampus apa? Ya karena sebagian adik-adik kita itu, yang Gemini itu, ketika Gemininya merasa diusik, ya kan banyak juga ini senior-senior Gemini yang sudah punya potensi di negara ini. Ya, apa kabar saudara? Seperti kita ketahui, 4 orang mahasiswa Unpri di DO dan 3 lainnya diskorsing oleh universitas tersebut. Apa tanggapan dari Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara? Saat ini kami sudah bersama dengan anggota Komisi E dari Partai Perindo, Junius Taripar Parsero Nusa Barat. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Apa kabar Bang Junius? Sehat Bang ya? Puji Tuhan, siap Mas Pras. Bang Junius Taripar, Abang Komisi E sudah mendapat kabar ada 4 mahasiswa dipecat dan 3 diskorsing oleh Unpri. Ya saya sudah dengar. Kebetulan adik-adik mahasiswa itu pernah datang ke tempat kita, ke kantor DPRD Sumatera Utara. Kebetulan saya lagi di sini dan ketemu mereka. Sudah sempat berdialog berarti? Sudah. Apa yang mereka sampaikan kepada Abang sebagai anggota DPR? Nah, yang pertama, mahasiswa-mahasiswa ini kan termasuk adik-adik kita, karena kita juga mahasiswa ya. Dulunya kita mahasiswa, jadi kita anggap adik-adik kita. Mereka itu datang mengadukan nasib mereka. Jadi mereka itu merasa mahasiswa yang dikangkangi, ya, dikangkangi dalam berorganisasi. Ya. Nah, mereka itu kurang lebih ada mungkin sekitar 12 orang kemarin datang ya ke sini, ke DPR, dan kita kebetulan ada di ruang praksi waktu itu, kita berkumpul, dan saya mendengar apa yang mereka sampaikan itu Mas, bahwasanya mereka itu adalah organisasi ekstra kampus namanya Gemini. Baik. Nah, kebetulan mereka itu aktif organisasi Gemini, dan mereka itu ada melakukan suatu inilah ya, pertentangan dengan pihak rektorat terkait dengan adanya parkir berbayar. Itu awal mulanya. Ya. Tapi seterusnya saya tidak tahu, dan akhirnya mereka melakukan aksi. Dan dampak dari aksi yang mereka lakukan, mereka dikenakan skorsing. Ada yang DO seperti yang Mas Pras bilang tadi, kemudian ada juga yang kena skorsing. Baik. Itu yang mereka ceritakan. Jadi mereka datang kemarin itu meminta kepada lembaga ya, lembaga di sini, lembaga DPR, mungkin bagaimana nasib mereka, bagaimana pihak lembaga melihat kejadian ini. Baik. Jadi kita sarankan mereka membuat surat langsung, surat resmi kepada pihak lembaga DPR, nanti akan kita tanggapi. Kita juga kemarin sudah berencana akan melakukan RDP, memanggil pihak kampus untuk meluruskan persoalan ini. Baik. Ada kata kunci di situ, parkir berbayar ini menjadi pemicu aksi yang dilakukan oleh para mahasiswa sehingga mereka dipecat dan diskorsing. Bang Junius Taripar sejauh ini pernah mendapat case atau mendengar case yang serupa? Ya, saya juga pernah mahasiswa ya. Saya pernah mahasiswa mulai dari S1, S2, S3. Dan kita selalu di kampus. Saya belum pernah mendapatkan parkir berbayar di kampus. Apalagi terlebih kepada mahasiswanya. Nah, gitu. Baik. Ya, saya belum pernah artinya juga ini adalah case satu-satunya. Dan ini yang pertama terjadi khususnya di Sumatera Utara, di Kota Medan. Bisa saja mungkin. Ya. Selain masalah parkir berbayar, apakah mahasiswa yang datang ke Bang Junius kemarin sempat bercerita hal-hal yang lain? Ya mungkin artinya latar belakangnya itu kan parkir, ya. Tapi mereka melakukan aksi. Nah, saya tidak melihat itu lagi. Bahwasanya saya melihat ada kebijakan pihak rektorat yang memvonis, ya, menjatuhkan sanksi kepada ada 7 orang mahasiswa, 4 diantaranya pecat dan DO, dan 3 diantaranya skorsing. Nah inilah kan kebijakannya kan
menurut saya ya, kebijakannya itu udah terlampau cepat, terburu-buru. Baik. Maunya pihak rektorat memanggil mereka dulu. Ya. Ya, kalau ada kegiatan yang salah menurut mereka ya silahkan. Ya, kampus itu kan bukan tempat penghukuman, itu tempat pembelajaran. Ya, Komisi Abang khusus di bidang pendidikan juga di Komisi E. Ya, saya Abang melihat ini termasuk pelanggaran regulasi di dalam dunia pendidikan, Bang, benar ya? Oke, saya kebetulan di Komisi E ya yang membidangi pendidikan. Ya, saya melihat gini, kita melihat tagline-nya sekarang itu kampus merdeka loh. Apa arti kampus merdeka itu? Itu juga implementasinya harus dibuatkan di dalam kampus. Bahwasanya setiap mahasiswa, setiap dosen diberikan kesempatan untuk mengaktualisasikan dirinya. Ya salah satunya mungkin lewat belajar itu lewat dosen. Tapi lewat organisasi juga salah satu. Jadi biarkan mahasiswa itu berorganisasi. Pada saat mereka berorganisasi, mereka dapat mengaktualisasikan dirinya, mungkin bisa berkumpul, memberikan gagasan, ide-ide. Kampus itu kan bukan hanya tempat belajar. Kalau kita hanya mencari ilmu, ya mungkin cukup dengan textbook, mungkin dengan Google pasti dapat. Baik. Tapi kita berharap mahasiswa itu bukan, ya kemarin saya mendengar ada tokoh yang berbicara, kampus itu bukan untuk mencari ijazah dan mencari IP, nilai yang tinggi. Itu bukan menjadi modal untuk bekerja. Baik, persoalan ini terjadi di Unpri. Abang pernah mengunjungi kampus ini? Saya belum pernah ke Unpri. Dengan rektor atau pengurus rektorat? Belum pernah. Pernah berkomunikasi? Belum pernah. Baik. Artinya setelah mahasiswa datang, Abang masih menunggu proses surat untuk RDP? Ya artinya kan gini, kedatangan mahasiswa ke sini kan bukan kita gini, ya mungkin bisa juga mencari keadilan. Ya. Baik. Kalau tadi itu mungkin berbicara hukum dan pidana, mungkin mereka akan melaporkan ke APH. Dan saya mendengar dari mereka juga sudah melakukan tindakan pelaporan ya rektorat kepada polisi. Bahkan saya dengar kemarin mereka juga terkait dengan hak ajasi mereka sudah mereka laporkan ke Komnas HAM. Tapi mereka tetap mencari keadilan. Salah satunya ke lembaga ini. Mereka meyakini lembaga ini mampu menjembatani pihak rektorat dengan mahasiswa. Baik. Pekan lalu ada 2 mahasiswa, yang satu di DO dari Unpri, yang satu di Skorsing dari Unpri, datang ke redaksi kami, bercerita kepada tim, dan itu sudah kita publikasi. Yang paling menyentuh adalah ketika fine, salah satunya, di DO, ini mengakibatkan berimbas kepada kesehatan dari orang tuanya. Saat ini orang tuanya sakit di kampung halamannya di Labura karena memikirkan nasib anaknya, dan dia meski di DO tidak mendapat transkrip nilai, sehingga ketika dia mau berpindah juga ke kampus lain, artinya harus mengulang dari semester awal. Tanggapan Abang seperti apa? Ya kalau saya sih melihat gini aja, adik-adik kita mahasiswa ini kan ya neighbor fine tambah ya. Kemarin juga dia ya kita merasa kasihan sih kalau kita diajak seperti itu, melihat orang tuanya, kita merasa kasihan. Orang tua itu berharap mahasiswa anaknya itu kuliah benar, kemudian mendapat ijazah dan tamat kan gitu. Tapi dalam posisi perjalanan ini yang terjadi. Yang pertama kita mengajak pihak kampus dulu. Ya kampus itu ya jangan semena-mena lah ya terhadap mahasiswa. Ya mereka menjalin komunikasi tuh. Dan kita berharap juga kehadiran kami di sini nanti mampu menjembatani tarik ulur. Kalau memang sanksinya tidak berat, ya ngapain kita harus buatkan sanksi yang sangat berat? Itu karena berbicara DO itu sudah sanksi paling berat loh. Dipecat itu. Jadi kalau dipecat itu apa? Karena melakukan kejahatan yang luar biasa. Apakah melakukan tindak pidana? Ini kan masalah yang menyuarakan aspirasi. Ya, kita juga setiap minggunya mendengarkan aspirasi masyarakat lewat demonstrasi di sini. Tidak ada kita lempar, kita buka kok itu. Ya, kita terima. Jadi biasa, ini kan negara kita negara demokrasi. Sah-sah aja dia mengeluarkan pendapatnya. Bukan berarti kita dikangkangi. Nah, saya tidak setuju kalau pihak kampus juga mengkangkangi mengkangkangi mahasiswa, organisasi. Saya kebetulan mendengarkan GMNI itu.
Saya juga ditunjukkan videonya bahwasanya pihak kampus menyatakan Gemini itu adalah organisasi ekstra sekolah yang tidak terdaftar. Itu nggak benar. Kapan rencananya RDP dilakukan, Bang Junius? Kita kebetulan kemarin itu minggu lalu itu kita sibuk dengan raker. Kemungkinan minggu-minggu depan kalau tidak ada halangan. Baik. Kita RDP ini bisa. kan rapat dengar pendapat, artinya ada kedua belah pihak yang Iya. diundang, antara kampus dan juga mahasiswa. Biasa dalam RDP ini Ah. penyampaian pendapat masing-masing menyatakan kebenaran versi mereka sendiri. Iya. Nah, bagaimana ketika nanti di RDP kampus tetap kekeh dengan pendirian mereka? Apakah Abang sebagai anggota DPR berpihak ke mahasiswa atau tetap berada di posisi netral? Kita itu kan bukan hakim. Baik. Ya, kita mendengarkan. Apa yang kita dengarkan dari mahasiswa, apa yang kita dengarkan dari pihak kampus, kemudian kita minta tolong kepada kampus juga kan nggak masalah. Tolonglah sanksinya. Jangan sampai pecat. Binalah mereka. Mereka kan bisa dibina. Adik-adik itu bisa dibina kok. Kenapa harus kita keluarkan? Nah itu. Jadi kita sangat menyesalkan kalau itu tiba-tiba dikeluarkan. Saya waktu mahasiswa pernah demon kok. Saya itu mahasiswa tahun 98. Apa yang kami lakukan pada saat demo tahun 98 itu merubah loh. Merubah yang terjadi di negara ini. Ya. Tapi kita nggak ada yang demo. Malah menjadi sukses seperti sekarang, Iya. anggota DPR ya. Bukan masalah suksesnya, tapi artinya itulah cara kita memberikan sikap, ya, kemudian memberikan ide, kemudian mencoba ya. Ini saya lihat adik-adik mahasiswa ini mereka mencoba memberikan ide atau menantang sesuatu hal yang menurut mereka tidak pas, itu aja. Ya. Itu anggap aja antara anak dengan ibu, dengan orang tua. Anak juga bisa demon, ya. Anak mau minta uang jajan juga bisa demon kok. Baik. Bahkan dilemparnya sepatunya, ketika tidak puas. Anggap aja seperti itu. Dengan kata lain, demonstrasi ini bukan menjadi persoalan yang harus diperbesar, Bang ya. Harusnya ditampung dicarikan solusinya. Iya, betul. Dan universitas Prima juga harus bangga bahwasanya mahasiswanya itu punya ide yang kreatif, punya gagasan dan menyentuh masyarakat. Masih mau dia saling berbagi dengan masyarakat, dengan sesama manusia, dengan sesama mahasiswa. Baik, seandainya Umpri nanti tidak mendengarkan permintaan dari anggota DPR, apa yang akan dilakukan oleh anggota DPR? Ya, kita akan mendukung, ya kita lihat aja. Artinya gini, kita kan semuanya ada regulasinya. Baik. Ya, Umpri juga kan perlu ke pemerintah. Kita juga bisa menjembatani ke pemerintah kok. Tujuan kampus itu apa? Ya. Kan tujuan kampus apa? Dan saya belum berbicara Gemini ya. Saya belum berbicara Gemini, tapi tujuan kampus apa? Mencerdaskan. Kehidupan bangsa kan salah satunya kampus. Tempat menambah ilmu. Tapi bukan ilmu aja. Di situ ada organisasi loh. Ada BEM. Kenapa kampus itu diberikan organisasi BEM? HMJ, Himpunan Mahasiswa Jurusan. Kan ada. Tapi ini sebelum mereka bentuk sini, mereka membentuk ini juga organisasi yang ekstra, yang di luar. Yang bisa mengikat. Karena BEM itu dengan HMJ itu kan hanya di internal. Kalau organisasi yang ekstra tadi, ada Gemini, ada HMI, ada GMKI, ada PMI, itu seluruh Indonesia. Baik. Nasional itu. Bukan hanya di Umpri aja. Kenapa harus diusilin itu? Umpri juga harus siap membuka diri terhadap organisasi ekstra kampus. Ya. Jadi kalau tadi Abang ada singgung, ini belum berbicara Gemini. Iya. Maksudnya gimana? Ya, karena sebagian adik-adik kita itu, yang Gemini itu, ketika Gemininya merasa diusik, ya kan banyak juga ini senior-senior Gemini yang sudah punya potensi di negara ini. Jangan sampai ini bergerak ke Umpri gitu. Iya, saya nggak bilang begitu. Tapi bagaimana bukan hubungan emosional antara junior dengan senior kan ada. Ya. Terakhir, Bang Junius dari PAR, apa yang ingin Abang sampaikan kepada pemerintah, kepada Umpri, dan juga kepada adik-adik mahasiswa yang saat ini masih berjuang? Ya, yang pertama ya, saya meminta kepada adik-adik kami yang mahasiswa, ya jangan anarkis. Ya, jangan anarkis, terus sudah melakukan beberapa langkah-langkah yang positif, ya, komunikasi dengan DPR, melakukan komunikasi dengan pihak
keamanan, APH itu sudah bagus ya. Cukup sampai di situ aja, jangan hal-hal negatif yang lain. Nah, yang kedua, saya meminta juga kepada pihak kampus. Ya, konsep kampus merdeka itu coba kita implementasikan juga di dalam dunia seperti ini. Bahwasanya kita berharap mahasiswa kita itu jangan kita ninabobokkan, jangan hanya diberikan dengan pengetahuan. Kadang lebih dari pengetahuan itu bagaimana kita mengekspor daripada mahasiswa kita itu sehingga mereka mampu memberikan ide gagasan ya tentang ya wawasan kebangsaan, tentang masa depan bangsa, banyak hal yang bisa. Jadi kalau misalnya itu tadi bergerak mulai dari hal kecil, mungkin mencoba ya memberikan ide yang tidak sepakat dengan kampus juga salah satunya seperti itu. Jadi kita minta juga kepada pihak kampus untuk membuka diri ya. Dan kita minta ya kejadian ini untuk terakhir kali, dan marilah sama-sama duduk pihak kampus dengan pihak mahasiswa. Kami siap menjembatani ya. DPR siap menjembatani, senior-senior game ini juga banyak kawan-kawan kita siap menjembatani ini supaya duduk sama cara yang lebih baik. Baik, terima kasih Bang Jonius dari PAR. Sehat-sehat selalu Bang sampai 2024 ya. Siap, makasih Mas Pras. Ya. Demikian tadi saudara wawancara kita dengan anggota Komisi E DPRD Sumatera Utara dari Partai Perindo, Jonius dari PAR Pasarawan Kota Barat. Saya Prasetyo untuk program eksklusif. Sampai jumpa.